Ya, saya telat tadi supaya ngerasain di ruang tunggu tuh kayak gimana gitu ya, alasannya. Kita mau kumpul malam hari ini, senang kalau semuanya kabarnya baik-baik, kalau semuanya kabarnya diberkati Tuhan. Puji Tuhan banget ya. Kita itu hidup dalam anugerah Tuhan, dalam kebaikannya Tuhan. Tuhan izinkan apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kita untuk membawa kebaikan bagi setiap kita. Ya, puji Tuhan. Jadi termasuk malam hari ini, hai Hira. Malam hari ini kita semua kumpul bukan dengan kebetulan, tetapi Tuhan mau memperkaya hidup kita. Tuhan mau mengajar kita pada malam hari ini. Oke, siap semuanya untuk diberkati ya. Untuk pelajaran malam hari ini judulnya di ruang tunggu ya. Gimana sih rasanya pada saat kita masih harus menunggu jawaban doa kita dikabulkan Tuhan. Halo Tina, bagaimana rasanya kalau kita masih menunggu penyakit kita masih belum Tuhan sembuhkan? Gimana kalau kita masih menunggu keuangan kita masih belum dibereskan oleh Tuhan ya? Begitu banyak yang ingin saya bagikan pada malam hari ini. Untuk itu kita berdoa ya terlebih dahulu, supaya kebenaran firman Tuhan singkat, padat, sederhana bisa jadi berkat buat setiap kaum perempuan, dimana kita kumpul setiap Senin malam di IG Live ini jam 8 malam. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami kaum perempuan-Mu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan, sehingga setiap perkataan pengajaran ini Tuhan bisa jadi berkat buat setiap perempuan yang mendengarkannya. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Itu ada suara dogi ya, gong, sorry ya. Oke, malam hari ini saya ingin bicara tentang di ruang tunggu ya, di waiting room. Apa sih rasanya kalau kita tuh lagi pergi, kemudian kita itu masih ada di ruang tunggu. Misalnya kita mau naik pesawat, kita ada di ruang tunggu ya. Kalau ruang tunggunya itu ruang tunggu pesawat, kita tahu bahwa ada waktunya, kita tahu nih nanti nih 30 menit lagi kita mau boarding. Tapi apa yang terjadi kalau ternyata pesawat itu delay dan kita tetap ada di ruang tunggu? Kemudian kita tanya kepada petugasnya, kenapa delay? Mungkin dia jawab ada kerusakan di pesawat, lagi dibetulin. Dan kita nanya berapa lama? Dan kemudian orangnya menjawab, kita aja nggak tahu berapa lama. Perkiraan deh mungkin sejam atau 2 jam. Tapi bisa juga lebih, bisa juga 3-4 jam. Kita nggak punya kepastian. Bukankah di dalam kehidupan kita juga sering terjadi hal demikian? Kita nggak tahu kapan sini jawaban Tuhan datang. Kita nggak tahu kapan sih Tuhan akan kasih jodoh itu dalam hidup saya. Kita nggak tahu kapan sih kita akan punya anak. Kita nggak tahu kapan sih keuangan kita akan mengalami terobosan. Kapan sih Tuhan suami aku misalnya berubah, misalnya seperti begitu. Atau kapan misalnya anak kita yang berubah menjadi anak baik-baik. Kapan sih jodoh anak kita datang, misalnya seperti begitu ya. Begitu banyak lagi hal-hal yang kita lagi tunggu malam hari ini. Saya pengen nanya deh, siapa di sini yang juga sedang ada di dalam ruang tunggunya Tuhan, sedang berdoa, menanti satu terobosan, menanti satu jawaban doa? Ayo, ada nggak di sini? Kalau ada, angkat tangan. Kalau ada, ya kita semua, banyak di antara kita lagi menanti dan ada di ruang tunggu ya. Dan seringkali yang datang di dalam kehidupan kita adalah masalah, badai, tantangan ya. Dan ketika badai datang, tantangan datang, seringkali juga caranya berbeda-beda ya. Tuh, semuanya lagi ada di ruang tunggu ya. Oke, saya. Yes, kita semua lagi ada di ruang tunggu pada malam hari ini menanti yang namanya jawaban Tuhan ya. Mungkin ada di antara kita pada malam hari ini yang lagi kena masalah. Masalahnya mungkin ukurannya besar, rasanya boom gitu ya, hancur, dan kita lagi menunggu pertolongan Tuhan. Tetapi pertolongan itu nggak datang. Ya, banyak tuh saya ya. Kita lagi nungguin pertolongan Tuhan, tapi pertolongan itu kok nggak datang sih Tuhan, ya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan malah bilang sama kita gini, kesana kamu ke ruang tunggu aja gitu. Kita udah menghampiri Tuhan. Kita udah datang kepada Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan gak ada jawabannya. Tuhan rasanya gak bergerak untuk menolong kita. Bahkan Tuhan berkata,
Sana, tunggu aja di situ. Nanti ya, saya panggil kalau udah siap, itu kata Tuhan. Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana kita bisa tetap berkemenangan pada saat kita ada di dalam masa menunggu kita, di ruang tunggu kita sekarang, menunggu pertolongan Tuhan, menunggu jawaban daripada Tuhan. Saya bacakan ya ayatnya dari Yesaya 40, ayatnya dari 28. Ini saya bacakan ya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ia tak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya. Pada saat kita menunggu jawaban doa, apa yang sering terjadi? Yang sering terjadi adalah kita lemah, kita capek, kita rasanya udah gak sabar lagi supaya jawaban doa itu datang di dalam kehidupan kita. Tetapi janji firman Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Malam hari ini yang lagi lelah, nunggu jawaban doa, nunggu breakthrough daripada Tuhan, nunggu kesembuhan, yang udah lelah, nunggu jodoh kok gak datang-datang. Hari ini Tuhan kasih konfirmasi. Tuhan bilang, Aku yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Aku yang akan menambah semangat kepadamu. Lalu ayatnya saya lanjutkan, dan ini ayat yang mungkin favorit kita semua ya, dari Yesaya 40 ayat ke-30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung dikatakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Ya, itu kata Tuhan. Nah, malam hari ini kita mau belajar tentang waiting room. Menunggu di ruang tunggunya Tuhan. Tahukah kita bahwa jarak antara doa dan jawaban doa, jarak tersebut itu adalah ruang tunggu kita. Kita di sini berdoa sambil nungguin nih jawabannya Tuhan. Jarak ini adalah ruang tunggu kita. Kemudian jarak antara kita menyembah Tuhan, kita beribadah di hari Minggu, atau kita beribadah setiap hari dalam kehidupan kita, dengan breakthrough yang ada, ya, jarak ini adalah ruang tunggunya Tuhan. Pada saat kita baca firman Tuhan, janji Tuhan kita terima di dalam kehidupan kita adanya di sini. Sampai dengan Tuhan menggenapi daripada janjinya, jarak ini adalah ruang tunggunya Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah kasih kepada kita kepastian kapan breakthrough akan terjadi. Tuhan gak pernah kasih kepastian ke dalam kehidupan kita, ya, kapan yang namanya penggenapannya akan terjadi. Artinya bukan kepastian. Tuhan gak pernah kasih tanggalnya. Tuhan gak pernah kasih tanggal, contekan tanggalnya nih, nanti pasti tanggal sekian-sekian, gak pernah. Tetapi Tuhan kasih kepastian bahwa di dalam Dia janjinya ya dan amin. Itu maksud saya ya. Nah, untuk itu beberapa hal yang ingin saya bagikan tentang di ruang tunggu. Yang pertama, pada saat kita ada di ruang tunggu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah worship God. Apapun yang berhubungan dengan menyembah Tuhan harus kita lakukan. Baik itu berdoa, baik itu worship dalam arti kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyanyi ya lewat lagu-lagu di YouTube, atau yang bisa main gitar sambil main gitar, bangun subuh-subuh, kita nyembah Tuhan, kita worship God gitu ya. Itu yang harus kita lakukan pada saat kita ada di ruang tunggu ya. Kita nggak boleh marah-marah, kita nggak boleh komplain, bahkan jangan pernah tanya ke Tuhan, kapan sih Tuhan? Lama banget Tuhan, capek banget ya Tuhan. Tahukah kita bahwa Tuhan itu sangat serius sekali dengan yang namanya dosa komplain. Dia nggak suka sama orang komplain. Dia nggak
seneng sama orang yang suka komplain. Terbukti dari pada saat bangsa Israel tuh dulu keluar dari tanah Mesir mestinya 2 minggu, karena komplain aja, ruang tunggunya 2 minggu. Sama Tuhan akhirnya ruang tunggunya dibikin jadi 40 tahun. Dan tahukah juga, saya baca di dalam Bilangan 14 dikatakan bahwa Tuhan begitu marah sama orang yang suka komplain, dan dia berkata, kamu yang suka komplain bangsa Israel ya, kamu gak boleh masuk ke tanah perjanjian dan kamu akan mati di sini ya, untuk angkatannya yang lama yang dari awal udah keluar dari tanah Mesir. Tuhan marah karena Tuhan gak suka sama komplainer. Tuhan benar-benar serius ya ngomong begini, karena Tuhan mau kita di ruang tunggu bukannya komplain, tapi Tuhan mau kita di ruang tunggu untuk worship God. Kita kaum perempuan terutama ya, paling gampang untuk ngeluarin komplain kita. Kita akan komplain tentang suami kita ya. Saya sudah menikah 24 tahun. Saya juga di dalam pernikahan, bukan pernikahan yang sempurna. Ada kekurangan karena saya nggak sempurna, karena suami saya juga nggak sempurna. Ada aja masalah yang saya buat, ada aja masalah yang dia buat. Rasanya pengen banget komplain, rasanya tuh aduh pengen banget marah-marah, rasanya pengen banget bersungut-sungut ya kepada Tuhan ya. Tetapi saya tahu itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya menahan diri untuk komplain, saya menahan diri untuk bersungut-sungut ya, dan saya belajar untuk menyesuaikan hidup saya dengan ruang tunggunya Tuhan. Belajar untuk melenturkan diri saya menghadapi tantangan yang ada. Sama, mungkin yang kita hadapi adalah suami kita. Mungkin yang masih mabuk-mabukan, suami kita yang ke gereja aja gak mau, suami kita yang gak menghargai kita, suami kita yang perkataannya kasar, suami kita yang mungkin masih hidup di dalam dosa. Jangan komplain, tetapi isi waktu kita di ruang tunggu dengan worship God. Itu lebih indah, itu lebih baik. Berdoa, kalau perlu cari teman untuk berdoa bersama-sama. Kalau perlu bangun pagi-pagi, lebih subuh lagi untuk berdoa kepada Tuhan ya. Apapun yang menjadi ruang tunggu kita, isi ruang tunggu kita dengan worship God. Ganti komplain kita dengan memuji Tuhan ya. Lihat contohnya di dalam penjara kan, waktu Paulus sama Silas ditangkap, mereka ada masuk ke ruang tunggu. Mereka masuk di dalam ruang tunggunya Tuhan, yaitu di dalam penjara. Mereka gak nanya tuh kepada Tuhan, why God, aku udah memberitakan firman Tuhan, aku udah jadi orang baik-baik, aku udah ngikutin kebenaran firman Tuhan, why God kok kita berdua masuk ke dalam penjara? Mereka gak lakukan itu. Tapi yang mereka lakukan, kita tahu di dalam firman yang berkata, mereka justru worship God. Mereka itu menyembah Tuhan. Kenapa sih? Ayo kita jangan terlalu banyak lagi komplain. Stop komplain. Isi ruang tunggu kita dengan memuji Tuhan, worship God. Karena sekali lagi ya, waktu kita banyak baca firman, kita banyak muji Tuhan, kita banyak dengerin khotbah ya, kita banyak bersyukur di dalam masa menunggu kita. Itu adalah bahan bakar kita loh, untuk tetap kita punya pengharapan bahwa sebentar lagi pertolongan Tuhan akan tiba di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini yang masih menunggu pertolongan Tuhan, isi dengan bahan bakar supaya kita tetap punya hope atau pengharapan. Jangan sampai kering, karena kalau kita kering dengan kebenaran firman Tuhan, kita kering dengan worship kepada Tuhan, kita kering dengan mungkin dengerin khotbah dan lain-lain, maka kita akan menjadi hopeless. Dan orang yang hopeless, udah give up, udah gak bisa lakukan apa-apa lagi di dalam kehidupannya. Yang percaya katakan amen. Alright, jadi yang pertama, isi masa waktu kita menunggu dengan worship God. Oke? Saya lagi kena batuk pilek nih, maaf ya. Yang kedua, ya, waktu kita diizinkan Tuhan ada di ruang tunggu, di masa menunggu, apalagi sih yang harus kita lakukan? Oke, yang kedua, kita di dalam masa ruang tunggu ini, kita harus mengalahkan iblis dengan iman kita. Kita harus mengalahkan iblis dengan iman kita. Di dalam masa menunggu ya, itu iblis akan mulai bisikin kita. Iblis akan mulai, karena dia adalah bapa segala kebohongan,
dia akan mulai bohongin kita. Dia akan mulai berkata, kasus kamu terlalu berat, penyakit kamu terlalu berat, dokter aja udah nyerah, nggak mungkin bisa sembuh. Dokter aja udah memvonis kamu begini, nggak mungkin kamu bisa untuk pulih. Di dalam masa menunggu, iblis akan terus taruh di pikiran kita kebohongan demi kebohongan. Ya, dia akan bilang, nggak mungkin rumah tangga kamu akan bersatu lagi. Nggak mungkin kamu bisa sukses lagi di dalam bisnis kamu. Nggak mungkin lah kamu akan dapat jodoh. Lihat aja umur kamu aja udah segini. Itu yang akan iblis taruh terus kebohongan setiap hari di dalam kehidupan. Nah, di dalam masa menunggu yang harus kita lakukan adalah mengalahkan iblis dengan iman kita. Iman kita dapatnya dari mana? Tadi dari yang pertama, karena kita isi bahan bakar kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kalahkan iblis. Waktu dia mulai taruh di kepala kita dan bilang gak mungkin bisa, gak bakal dapat jodoh, gak bakal sembuh. Katakan kepada iblis lewat firman Tuhan, hai iblis, aku gak takut dengan kebohonganmu. Aku tahu engkau sedang berbohong karena aku pegang janji Tuhan bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu yang kelihatannya mustahil bagi Tuhanku. Tidak ada perkara yang tidak mungkin. Itu dia. Kemudian apa lagi? Di ruang tunggu, iblis itu akan isi pikiran kita dengan kekhawatiran. Kita khawatir, kita jadi takut. Aduh Tuhan, apa benar nih Tuhan bisa keluar dari hutang? Aduh Tuhan, apa benar ya penyakitku akan bisa sembuh? Iblis itu senang untuk menaruh kekhawatiran sehingga kita menduga-duga. Kita berpikir-pikir, kita itu jadi berpikir negatif. Kita itu jadi menduga-duga. Dan tahukah kita orang yang suka menduga-duga ya, itu adalah orang yang seringkali ya melebih-lebihkan, karena dugaan itu adalah dugaan ya. Jadi melebihkan kekhawatiran mereka. Dan iblis senang kalau kita melebihkan kekhawatiran kita. Iblis cuma taruh kekhawatiran sedikit, karena kita menduga-duga, kita jadi takut, kita jadi khawatir begitu banyak. Nah, kalau iblis taruh di dalam ruang tunggu kita kekhawatiran dan ketakutan, kalahkan dengan yang namanya faith kita. Kita bilang sama iblis, aku gak takut iblis, Tuhanku yang memelihara hidupku. Aku gak takut iblis karena aku tahu Tuhanku lebih berkuasa dari setiap tantangan di dalam kehidupanku. Aku tahu iblis bahwa Allah turut bekerja nih di dalam masa tungguku, di dalam masalahku untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita ngomong gitu sama iblis, iblis akan lari. Iblis tahu dia gak mempan untuk melawan kita, ya. Dan bukan itu aja. Di dalam masa menunggu kita harus mengalahkan godaan iblis ya. Dengan apa? Dengan mengusir dia. Dengan berkata-kata, speak ya. Berkata-kata. Ingat ketika ada storm, badai, Tuhan Yesus sedang ada bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus gak diam aja waktu dia lihat badai. Waktu dia lihat badai, dia teriak kepada badai. Diam, katanya gitu. Dan badai menjadi tenang. Hari ini kenapa sih di dalam masa menunggu kita seharusnya teriak sama masalah kita. Kita teriak sama pikiran iblis yang ditaruh di dalam pikiran kita sehingga kita takut. Kita teriak kepada setiap kekhawatiran. Kita teriak kepada setiap kebohongan iblis. Kita berkata, diam iblis, ya kan? Aku patahkan setiap pikiran kebohongan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku usir engkau keluar di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di dalam masa menunggu kita, iman kita akan semakin bertumbuh. Kita nggak akan goyah dengan setiap tipu muslihat daripada iblis. Malam hari ini, kalau ada di antara kita sekali lagi yang masih menunggu dan iblis udah suka tuh ngulik-ngulik kepala kita, gangguin aja dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan perkataan nggak mungkin, nggak bisa. Malam hari ini, berkatalah kepada iblis, usir dia, dan perkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, amin, amin ya. Itu yang kedua ya. Jadi kita udah belajar nih di dalam masa menunggu. Yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah mengisi waktu kita dengan worship kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam masa menunggu kita harus mengalahkan setiap godaan iblis dengan iman percaya kita ya. Yang ketiga, di dalam masa menunggu apa yang harus kita lakukan ya? Jangan pasif, tetapi aktif untuk menjadi berkat. Kita lagi nunggu nih ya, keuangan kita mungkin belum beres.
Kita lagi nunggu jodoh kita belum datang. Kita lagi nunggu nih, misalnya pekerjaan yang kita tunggu-tunggu belum juga ada jawabannya. Pokoknya begitu banyak deh di antara kita yang lagi menunggu pada malam hari ini. Jangan pasif, tetapi aktif, ya. Aktif untuk apa? Untuk jadi berkat. Gini loh. Kalau kita pergi ke dokter ya, waktu zaman-zamannya sebelum pandemi saya pernah ngantri di dokter nganterin adik saya di rumah sakit yang cukup besar yang ada di daerah dekat rumah ini ya. Itu di ruang tunggunya rame banget dan kita nggak tahu jam berapa kita akan dipanggil ke dalam. Kenapa? Karena satu pasien bisa ada yang cepat 5 menit keluar, ada pasien yang bisa 30 menit nggak keluar-keluar. Dan antrian kita begitu banyak sekali. Nah di ruang tunggu itu ya kita nggak ada kepastian. Tetapi jangan pasif. Di ruang tunggu mulailah aktif. Pada saat itu saya lihat ya orang-orang lagi duduk di ruang tunggu, apa yang saya lakukan? Saya aktif untuk melihat kiri dan kanan saya. Saya lihat di sebelah saya kayaknya stres berat banget. Saya ngobrol sama sebelah saya. Saya tanya, Bu ya sakit apa? Saya nanya gitu. Kemudian dia akhirnya mulai jadi kita kenalan. Dan dia mulai cerita ya bahwa dia punya sakit ini, dia harus ngantri ke dokter. Lalu saya tanya, ini dua tante-tante sih ya, tante sama siapa? Dan dia jawab dia sendirian. Anaknya berapa tante? Anak tante semua di luar kota. Anak tante ada 2 kata dia. Dan gak ada yang bisa nganterin tante ya kan. Kemudian kita jadi ngobrol. Dan dia seneng banget ditemenin sama saya. Kita sama-sama ada di ruang tunggu. Tetapi di ruang tunggu saya gak mau pasif. Gak mau cuma kayak terima keadaan. Kita tahu kita berdoa, kita berserah, kita pasrah kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti ketika hari ini kita masih dihantam oleh masalah, kita cuma duduk-duduk aja di kamar, kita menangisi masalah kita. No, begitu banyak yang bisa kita kerjakan. Begitu banyak orang-orang yang menunggu uluran tangan kita, bantuan kita, doa kita. Jadi saya encourage teman-teman perempuanku pada malam hari ini. Kalau kita malam hari ini sedang ada di ruang tunggu ya, jangan cuma diem-diem aja. Ayo lakukan sesuatu. Mungkin di gereja ada tempat bagi kita untuk melayani. Ayo melayani Tuhan. Mungkin di komunitas kita ada tempat untuk kita bisa melayani kegiatan sosial. Lakukan kegiatan sosial. Jangan cuma pasif-pasif aja. Dan saya ingat waktu itu di ruang tunggu itu juga ada seorang ibu yang ada di kursi roda ya. Kemudian ketika saya memandang ibu itu juga ngelihat ke saya. Tiba-tiba ibu itu ngomong sama, ibu itu kan kondisinya lemah, sakit. Ibu itu ngomong sama ternyata cicinya yang nganter gitu ya. Jadi mereka ada kakak berdua, kakak perempuannya yang nganter. Dia bisik gitu, kakak perempuannya lebih sehat badannya, lebih preman style gitu. Terus dia kayak ngedengerin adiknya ngomong, terus yang dia ngeliat ke saya, terus dia kayak bingung karena kita kan rame banyak orang di ruang tunggu. Tiba-tiba adiknya yang penampilannya seperti lebih kayak lebih strong woman gitu ya, berdiri dan berkata, mana yang pendeta mana sih, pendeta mana katanya. Udah saya sampai kaget banget gitu ya. Terus tapi ngeliatnya ke arah saya, terus akhirnya saya bilang, saya juga bingung, pendeta ya kata dia. Saya bilang iya saya pendeta, saya bilang gitu. Terus saya samperin mereka dan kemudian ternyata orang itu minta didoakan. Saya bilang boleh banget didoakan. Dan saya doain ya di depan kursi rodanya, saya doain sambil menunggu di ruang tunggu. Saya bisa jadi berkat lewat doa saya. Dan yang luar biasa apa? Setelah saya selesai berdoa, saya jalan dong balik ke bangku saya. Tiba-tiba saya dipanggil sama orang yang lagi nunggu di bangku sebelah sana. Lalu dia berkata, Ibu pendeta, boleh nggak doain saya juga? Saya bilang, of course, boleh dong. Saya bilang, saya samperi dia, saya doakan dia. Begitu balik lagi ke arah bangku saya dipanggil lagi untuk ngedoain lagi pasien yang satu lagi. Itu KKR banget terjadi di ruang tunggu. Jadi saya mau katakan, kalau kita hari ini masih menunggu, tadi saya bilang di depan, masih menunggu ya. Jarak antara doa kita sama jawaban doa, sama breakthrough dalam hidup kita ada di dalam masa menunggu kita. Jarak dari kita percaya firman Tuhan sampai firman Tuhan digenapi, itu adalah masa menunggu kita ya. Disitulah kita harus aktif untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan taruh talenta, Tuhan taruh segala macam kemampuan dalam hidup kita. Tuhan kasih uang buat kita untuk nolong orang. Tuhan kasih kita bisa berdoa untuk mendoakan orang lain. Jangan
pasif. Jangan cuma mikirin diri sendiri yang berkata, Tuhan kapan sih doaku dijawab? Kapan sih Tuhan suamiku bertobat? Kapan sih Tuhan anakku berhenti narkoba? Kapan sih Tuhan orang-orang gak nyakitin hati aku? Kapan sih jodohnya datang? Stop, tadi saya katakan ya. Stop complaining. Tetapi daripada komplain ya, ayo be active. Cari orang-orang yang bisa kita tolong. Cari apapun yang bisa kita lakukan. Kalau Anda pintar tulis renungan harian, kenapa nggak tulis renungan harian? Bagikan ke grup, 2-3 orang teman kita, bisa jadi berkat. Kalau kita bisa lakukan sesuatu di dalam masa menunggu kita. Jadilah perempuan-perempuan yang aktif. Itu saya dorong pada malam hari ini untuk kita semua yang mendengarkan ini. Supaya apa? Supaya ya kita bisa berguna juga, kita bisa berfungsi juga dalam kehidupan kita. Amen. Alright ya. Tadi udah 3 ya berarti ya. Di dalam ruang tunggu yang pertama itu ya, kita harus mengisi ruang tunggu kita dengan worship God. Yang kedua, di dalam ruang tunggu yang harus kita lakukan, mengalahkan godaan iblis dengan iman kita. Yang ketiga, di dalam masa menunggu, kita jangan pasif, tetapi kita harus aktif. Dan yang keempat, yang terakhir, pada saat kita menunggu, yang harus kita lakukan adalah percayakan waktunya kepada Tuhan. Bukan waktu kita. Nah, seringkali di dalam masa menunggu, kita masih suka maksa Tuhan gitu ya. Tuhan, lama banget sih Tuhan. Tuhan, kapan sih Tuhan nih, udah nungguin nih jodoh nih 2 tahun kok gak dateng-dateng gitu ya. No. Tapi bilangin gini, Tuhan, aku percaya. Aku percaya bahwa waktumu selalu yang terbaik. Aku percaya bahwa kesembuhan akan terjadi ya, tepat pada waktumu. Aku percaya Tuhan, perubahan akan terjadi tepat pada waktumu. Aku percaya ya Tuhan, breakthrough akan terjadi tepat pada waktumu. Aku percayakan sungguh-sungguh, karena waktumu selalu yang terbaik, bukan waktuku. Nah, kalau kita udah bisa lakukan itu, enak banget. Emang kita rindu ya, segala sesuatu kita rindu. Ruang nunggunya jangan lama-lama ya Tuhan, waktu nunggunya jangan lama-lama, karena kita pengen cepet-cepet ya kan. Tapi tahukah kita, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang cepet-cepet. Tuhan kita selalu perlu waktu, karena dia tahu, dia lebih mementingkan karakter kita dibangun di dalam masa menunggu, daripada sekedar dia meloloskan atau mengabulkan doa kita. Dia mau ya, yang di dalam sini buat dia jauh lebih penting. Dia mau kita melatih kesabaran, kita melatih sukacita kita di dalam masa menunggu. Kita tetap bisa melatih ucapan syukur kita di dalam masa menunggu. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan thank you ya Tuhan. Aku tetap bersukacita, aku tetap sabar. Kita bisa melatih sehingga buah roh itu nyata di dalam kehidupan kita. Jadi yang keempat, di dalam masa menunggu, percayakan waktunya kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Lord, I believe you. Aku percaya Engkau. It is the best one adalah waktumu Tuhan. Ya, the best timing is your timing. It's not my timing. Jadi malam hari ini ya, begitu banyak teman-teman perempuanku kalau hari Senin malam yang masih menunggu jodoh kan, katakan kepada Tuhan, Lord, I trust your timing. Aku percaya waktumu ya Tuhan. Aku percaya jodoh itu akan datang. Aku percaya malam hari ini yang lagi ada masalah ya, dan kita selalu hari Senin malam di sesi kedua habis pelajaran ini kita akan doa sama-sama. Dan begitu banyak doa setiap Senin malam yang kita panjatkan kepada Tuhan ya. Dan kita percaya juga bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Kita percayakan waktunya Tuhan yang terbaik. Tuhan bilang boleh minta ya, gak apa-apa. Tetapi kapan Tuhan akan kabulkan, jangan atur Tuhan. Karena kita tahu sekali lagi, waktu dia selalu yang terbaik. Ada amin? Jadi di dalam masa menunggu, di ruang tunggu kita, saya udah bagikan tadi ya, bahwa di ruang tunggu kita isi dengan worship God. Selalu sembah Tuhan, lebih banyak lagi berdoa, lebih banyak lagi baca firman Tuhan, lebih banyak lagi memuji Tuhan ya. Sehingga
ya, tanpa sadar iman kita semakin dikuatkan, iman kita semakin bertumbuh. Kemudian di dalam ruang tunggu kita yang kedua, kalahkan iblis dengan iman kita. Kita udah tadi kan yang di pertama kita isi hidup kita baca firman kan. Sekarang waktunya di dalam masa menunggu untuk mendeklarasikan iman kita. Iblis akan taruh kekhawatiran, iblis akan taruh ketakutan, iblis akan taruh setiap kebohongan di dalam kehidupan kita. Deklarasikan, teriak kepada badai kita, stop, ya kan? Badai berhenti, kebohongan berhenti, keraguan berhenti, ketakutan berhenti. Karena aku punya Tuhan yang jauh lebih berkuasa dari setiap masalah di dalam kehidupanku. Sehingga iman kita harus mengalahkan ketakutan. Yang ketiga, tadi saya bagikan juga, di dalam masa menunggu, jangan jadi orang yang pasif, tapi jadilah orang yang aktif. Di dalam masa menunggu, aktiflah seperti malam hari ini ya, yang ikutan mungkin lagi ada di dalam masa menunggu, ini kan lagi aktif ngapain? Belajar firman Tuhan, lagi aktif ikut kelas perempuan kaya hati, nih kayak gini bagus, aktif ya. Kemudian apa? Aktif karena di sesi kedua kita kan doa kan, ikut ngedukung dalam doa. Saya senang nanti di sesi kedua banyak yang suka ikutan, ikut bantu, dukung dalam doa. Walaupun yang berdoa saya, tetapi teman-teman perempuan semua dukung dalam doa. Nah, itu hal yang positif yang harus kita lakukan di dalam ruang menunggu. Sekali lagi, stop complaining. Karena Tuhan tuh benar-benar serius loh. Nggak suka sama orang yang suka komplain ya. Jadi stop complaining, tetapi jadilah berkat di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, percayakan waktunya kepada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Karena Dia tahu kapan untuk menjawab doa kita, Dia tahu kapan kita siap untuk terima mahkota kemenangan tersebut. Kita siap untuk terima breakthrough tersebut di dalam kehidupan kita. Ada amin? Jadi di dalam ruang tunggu tetap positif. Di dalam ruang menunggu sekarang ya, di dalam menunggu apapun jawaban doa dalam kehidupan kita lakukan 4 hal ini. Saya yakin kita kuat bagaikan Raja Wali yang terus naik terbang tinggi di atas masalah. Berjalan kita tidak akan letih, berlari kita tidak akan lelah. Yang percaya katakan amin. God bless you all. Yuk kita berdoa ya sama-sama ya. Saya mau doakan untuk semua teman-teman perempuanku yang malam hari ini sedang ada di ruang tunggu ya. Ya banyak pria juga ternyata yang hadir, nggak apa-apa kita doain juga ya. Apa sih ruang tunggu Anda? Ya, Anda yang paling tahu. Tuhan juga tahu dan Tuhan yang lebih tahu lagi. Mungkin Anda sudah menunggu seminggu, sebulan, setahun, 3 tahun, 10 tahun, ya. Kok breakthrough belum terjadi sih Tuhan? Dari doa yang aku panjatkan, aku masih ada di ruang tunggu. Belum mengalami breakthrough. Dari worship yang aku lakukan, aku masih ada di ruang tunggu. Dari janji Tuhan yang aku terima di dalam firman Tuhan, aku masih ada di ruang tunggu. Tetapi Tuhan, malam hari ini setiap anak-anak-Mu tidak pernah akan keluar dari ruang tunggu. Kami tetap akan berada di ruang tunggu, setia menunggu waktunya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, pada saat kami dijanjikan oleh Tuhan, untuk Tuhan datang, menjemput kami, memberikan breakthrough, memberikan jalan keluar, memberikan mujizat atas masalah kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah berbohong. Pasti Tuhan, sebentar lagi Tuhan akan panggil nama kami untuk menerima kunci jalan keluar. Mahkota kemenangan terjadi. Tuhan Yesus, hamba berdoa saat ini untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang ada mengalami masa menunggu. Menunggu begitu lama. Menunggu kesembuhan, menunggu breakthrough, menunggu keuangan dipulihkan, menunggu jodoh, menunggu anak, menunggu apapun juga. Kami sedang ada di ruang tunggu. Hamba berdoa Bapa, biar setiap anak-anak-Mu semakin mengisi waktu-waktu mereka dengan menyembah Tuhan, membaca firman,
berdoa, mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biar juga setiap anak-anak-Mu Tuhan tidak lagi komplain, tetapi kalahkan iblis dengan iman mereka. Iman mereka semakin bertumbuh Tuhan, iman mereka semakin kuat, dan mereka akan mulai mengeluarkan, deklarasikan perkataan-perkataan firman, janji-janji Tuhan yang akan membuat mereka kuat menunggu di dalam ruang tunggunya Tuhan. Dan Tuhan Yesus sampai juga berdoa, Tuhan, biar anak-anak-Mu tidak pasif, tetapi aktif. Bisa jadi berkat. Apapun yang bisa mereka lakukan, mereka kerjakan. Apapun yang mereka punya di tangan mereka, talenta, keuangan, atau apapun juga, mereka gak simpan sendiri. Tetapi di ruang tunggu ini, mereka bagikan dengan aktif, sehingga hidup mereka menjadi berkat. Dan pada akhirnya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini mempercayakan waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang ada di ruang tunggu, dan bukan sekedar menguatkan saja, tapi buat iman mereka semakin percaya, yakin waktunya Tuhan sudah dekat, waktunya Tuhan yang terbaik, Tuhan yang mengatur, karena Dia tahu kapan yang terbaik Tuhan akan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Yeay.